Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Cempaka? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Ega Sudarman, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri Cempaka. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam pada masa kejayaan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video selanjutnya. Kembali lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Untuk kali ini kita akan membahas KD 3.10, yaitu materi tentang menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Diharapkan ketika kita sudah mempelajari materi ini, kita bisa menelaah hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan tepat. Perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Materi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu diawali dari berdirinya Bani Abbasiyah, kemudian ada faktor-faktor pendorong kemajuan Islam, dan yang terakhir adalah adanya bidang perkembangan pada era keemasan. Sejarah peradaban Islam dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Kemudian adanya sistem khilafah, di mana pada saat itu ada 4 khalifah yang berkuasa, yang lebih dikenal sebagai Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semuanya terentang dalam kurun waktu 11 sampai 41 Hijriah atau 633 sampai 660 Masehi. Kemudian peradaban Islam dilanjutkan oleh 2 dinasti, yaitu yang pertama adalah dinasti Umayyah, di mana pada saat itu keberhasilan peradaban Islam ada pada masa kepemimpinan Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil tahun 756 sampai 785 Masehi, yang terletak di kota Cordoba, daerah Spanyol Andalusia. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam sangatlah maju pada masa kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, yang terletak di kota Baghdad, negara Irak. Awal berdirinya Bani Abbasiyah. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pasukan Marwan ibnu Muhammad dari pasukan dinasti Umayyah melawan pasukan Abdul Abbas. Pemberontakan tersebut terjadi akibat ketidakpuasan mereka terhadap khalifah-khalifah sebelumnya, dan akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abbas. Pasukan pemberontak terdiri dari kalangan Khawarij, Syiah, Mawali, dan Bani Abbas. Para Mawali bekerjasama dengan Bani Abbas. Komando tertinggi gerakan Bani Abbas tidak menyisakan keluarga Umayyah. Karena perburuannya terhadap keluarga Umayyah itu, ia dijuluki dengan As-Sofah, yang berarti yang menumpahkan darah. Abu Abbas kemudian didaulat menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Faktor pendorong kemajuan Islam, di mana ada 2 faktor yang menjadi pendorong kemajuan Islam, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah sejak abad ke-9 Masehi, di negeri-negeri Muslim saling berlomba mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang kedua, umat Islam konsisten dan istiqomah kepada Islam
sehingga menemukan substansi Islam yang mendorong kemajuan. Yang ketiga adalah motivasi ajaran Islam agar umatnya unggul, maju, dan berkualitas dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat, adanya kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat yang dijamin oleh aturan yang berlaku. Dan yang kelima adalah adanya khalifah, raja-raja yang memberikan dorongan dengan dana bagi perkembangan kemajuan Islam. Adapun faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah adanya hubungan yang dinamis antara kebudayaan Arab dengan kebudayaan lain yang telah maju sebelum Islam. Yang kedua adalah terbongkarnya rahasia pembuatan kertas di Cina yang akhirnya orang-orang Muslim pun mampu membuatnya. Yang ketiga adalah berpindahnya para ilmuwan dari non-Arab, Persia, Yunani, dan yang lain ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Yang keempat, Khalifah memberikan peluang kepada orang non-Arab untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Dan yang kelima adalah kemajuan ekonomi yang dibarengi dengan munculnya industri-industri dan perdagangan. Bidang keilmuan yang tumbuh dan berkembang, yaitu yang pertama adalah ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kedokteran, ilmu sejarah, ilmu geografi, dan ilmu kesenian. Ilmu filsafat Islam, adapun pengertiannya adalah sistem berpikir tentang hakikat segala sesuatu berdasarkan ajaran Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Tokoh filosof Muslim yang sangat berjasa dalam pengembangan filsafat Islam yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusdi. Adapun tujuannya adalah agar setiap muslim berwawasan luas, teratur, dan terpadu. Yang kedua, selalu bertanya dan dapat menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah tidak cepat puas terhadap prestasi yang telah dibuat. Ilmu fikih. Fikih menurut bahasa berarti tahu dan faham. Jadi maksudnya ilmu yang mempelajari aturan syariat Islam yang diperoleh dari dalil yang terperinci. Tokoh ilmu fikih atau fuqaha antara lain yang pertama adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit atau yang lebih dikenal dengan Imam Hanafi. Yang kedua adalah Malik bin Anas Al-Ashabi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Maliki. Yang ketiga adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i, dan yang terakhir adalah Ahmad bin Hanbal, yaitu yang lebih dikenal Imam Hambali. Adapun manfaat ilmu fikih adalah menuntun, membimbing, dan mengatur kehidupan manusia agar menjadi tertib dan teratur. Yang kedua, memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, tercapainya pribadi muslim yang baik, lalu menyebar ke keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas tata cara pensucian diri dari segala sifat tercela sehingga dapat berhubungan sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh tasawuf antara lain yang pertama adalah Rabi'ah al-Adawiyah, Abu Yazid al-Bustami, Abdul Farid Zunun al-Misri, Al-Hallaj, dan Imam Al-Ghazali. Tokoh tarekat yang terkenal antara lain adalah yang pertama tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua adalah tarekat Naqsabandiyah oleh Bahauddin Naqsabandi dari Bukhara, Asia Tengah. Yang keempat adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang membahas tata cara memelihara tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik, serta tata cara penanggulangan, pencegahan sekaligus penyembuhan penyakit. Ajaran Islam tentang pemeliharaan tubuh yang pertama adalah selektif dalam makan dan minum, yakni hanya yang halal dan thayyib. Yang kedua adalah gunakan istirahat yang cukup. Yang ketiga, memanfaatkan waktu secara wajar, jangan membebani tubuh di luar batas. Yang keempat adalah melakukan olahraga secara teratur dan berimbang. Dan yang terakhir adalah
preventif menjaga kesehatan tubuh. Tokoh-tokoh di bidang kedokteran. Adapun yang pertama adalah Ibnu An-Nafsi dan Ibnu Al-Qub yang mendokumentasikan sirkulasi darah, menggambarkan ilmu urai tubuh jantung dan fungsi klep-klepnya. Yang kedua adalah Ibnu Sina dan Ar-Razi, yaitu penyusun kurikulum kedokteran. Yang ketiga ada Abu Bakar Muhammad Zakaria Ar-Razi, penulis risalah mengenai sistem pembuluh darah dan digambarkan fungsi pembuluh darah dan klep-klepnya. Yang keempat, Ibnu Zur menggambarkan sifat alami radang selaput dada, tuberkulosis, dan radang jantung. Dan yang terakhir adalah Az-Zahrawi yang mendokumentasikan ilmu penyakit dari hidrokefalus dan penyakit-penyakit sejak lahir. Yang kelima adalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu, tempat, pelaku, sebab-sebabnya yang disusun secara sistematik. Adapun tokoh-tokoh sejarah adalah At-Tabari, Ibnu Qutaibah, dan Ibnu Khaldun. Yang keenam adalah ilmu geografi. Ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari perihal keadaan suatu daerah dengan segala kekhasannya. Tokoh-tokoh di bidang geografi adalah yang pertama Al-Mas'udi pada abad ke-10 yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Padang Rumput Emas dan Taman Permata. Yang kedua adalah Al-Biruni, Ibnu Majid, dan Sidi menyusun buku yang tentang luasnya pengetahuan kelautan. Adapun manfaat ilmu geografi, yang pertama adalah mengenal potensi sumber daya alam yang dapat dieksplorasi untuk kemaslahatan bersama. Yang kedua, mengunggah ketakjuban akan keagungan Sang Pencipta Allah SWT yang wajib disyukuri. Yang ketiga, berguna bagi para perancang pembangunan di suatu kawasan. Dan yang terakhir adalah bermanfaat bagi penanaman modal di sektor ekonomi. Yang ketujuh adalah ilmu kesenian. Seni adalah ungkapan jiwa yang paling dalam sehingga menimbulkan suasana yang menyenangkan dan mencerahkan. Adapun manfaat seni adalah memberikan semangat dalam kehidupan untuk mencapai suasana yang menyenangkan dan kemudian memberikan sentuhan dalam kepribadian sehingga melahirkan akhlak mulia. Karya seni Islam meliputi hampir seluruh bidang kehidupan manusia, misalnya pada bangunan masjid, istana, perabotan rumah tangga, pakaian, jilid buku, taman kota, tulisan, dan kaligrafi. Sebagai contohnya adalah Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Istana Alhambra di Spanyol, dan Taj Mahal di India. Bagaimana? Apakah kalian merasa puas dengan materi kali ini? Semoga kalian belum puas ya, sehingga kalian bisa mencari di sumber lain yang lebih komplit. Terima kasih. Nah, itu adalah materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel SMKN Capaka Official. Sampai jumpa